Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aset tetap. Sedangkan sebelumnya kita sudah membahas mulai dari kas, persediaan, kemudian piutang, dan piutang itu ada beberapa macam dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke aset tetap, di mana notabene aset tetap ini ketika posisinya di laporan keuangan akan masuk di bagian aset yang tidak lancar. Karena apa? Aset tetap ini akan dimiliki oleh perusahaan dalam jangka panjang ya. Jadi pembeliannya pun juga tidak sedikit gitu ya istilahnya kalau aset tetap. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pengertian dan karakteristik dari aset tetap itu sendiri. Jadi aset tetap di sini terbagi menjadi dua ya. Ada aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud. Jadi di sini semuanya kategori aset tetap. Namun aset tetap yang tidak berwujud atau tangible asset, dan yang kedua adalah aset tetap yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, sebelum ke sana, mungkin ada introduction dulu ya terkait dengan pengertian dan juga karakteristik dari aset tetap. Jadi di sini setiap perusahaan, baik itu skalanya kecil maupun skalanya besar, pasti akan memanfaatkan yang namanya aset yang tidak lancar ini. Yang dimiliki oleh perusahaan untuk apa? Untuk mendukung dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi kegiatan operasional perusahaan itu tidak terlepas dari yang namanya aset tidak lancar atau aset tetap ini. Sehingga pentingnya aset tetap ini bagi perusahaan adalah dilihat dari seberapa besar sih nilai dari kepemilikan aset tidak lancar itu sendiri. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, otomatis juga akan bisa mendukung dari produktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya terkait dengan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap berwujud ini dikelompokkan menjadi dua pada umumnya. Ya, yang pertama aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Jadi kalau aset tetap yang umurnya tidak terbatas ini seperti tanah, gedung, lahan, dan lain-lain. Kemudian yang B adalah aset tetap yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan aset yang sejenis apabila manfaatnya telah habis. Jadi aset pun juga memiliki nilai manfaat. Itu kenapa kadang ketika kita menghitung penyusutan aset, selalu ada yang namanya umur ekonomis. Gitu ya. Jadi umur ekonomis itu adalah umur manfaatnya dari si aset tersebut. Jadi di sini contohnya untuk aset yang kedua yang umurnya terbatas adalah bangunan, peralatan kantor, mesin, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian untuk yang selanjutnya, aset tetap yang tidak berwujud atau intangible asset ini merupakan hak cipta, waralaba, lisensi, merek dagang, goodwill, dan lain sebagainya. Yang namanya judulnya aja tidak berwujud ya. Mereka itu ada, tapi tidak ada wujudnya. Biasanya dibuktikan dalam kertas gitu ya. Jadi dibuktikan dalam selembar kertas dan itu sebagai dokumen hitam di atas putih yang menunjukkan bahwa adanya hak cipta, adanya waralaba. Waralaba biasanya ditunjukkan ke banyaknya kedai yang bisa dibeli orang bahkan gitu ya. Kemudian lisensi itu juga nanti ada hitam di atas putihnya, merek dagang biasanya juga ada buktinya ya, merek dagangnya, biasanya juga ada izin usahanya di produk itu sendiri dan juga goodwill. Goodwill ini juga nggak nampak, tapi ini ketika dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan itu berarti memiliki nilai plus di sana, gitu ya. Kemudian aset tetap harus memenuhi beberapa karakteristik gitu ya. Yang pertama adalah memiliki bentuk fisik. Namanya juga aset tetap ya, beda dengan aset yang
tidak berwujud tadi. Jadi ada bentuk fisiknya, kayak gedung, berarti ada gedungnya. Kemudian tanah, berarti ada wujud tanahnya. Kemudian kendaraan, barangnya bisa dilihat dan bisa disentuh gitu ya, namanya aset tetap yang berwujud. Kemudian digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Kalau misalkan perusahaan butuh gedung, ya berarti harus punya yang namanya aset tetap gedung. Butuh kendaraan untuk mobilitasnya, kemudian butuh mesin untuk operasionalnya dan lain-lain, berarti dibutuhkan dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Kemudian tidak untuk dijual kembali. Terkadang perusahaan itu memang memiliki aset untuk digunakan untuk operasional, jadi tidak diperuntukkan untuk jual beli. Jadi memang untuk investasi dari si perusahaan itu sendiri. Kemudian masa pakai yang lama. Kita tadi sudah mengelompokkan, jadi ada aset yang penggunaannya terbatas dan tidak terbatas, gitu ya. Masa pakainya ini lumayan lama, either itu 5 tahun ke atas, gitu ya, kalau misalkan perusahaan memiliki atau membeli aset tetap ini. Kemudian memiliki manfaat di masa yang akan datang, otomatis karena tujuannya perusahaan memiliki aset ini untuk operasional jangka panjangnya perusahaan. Itu kenapa salah satu karakteristik aset tetap juga memiliki masa manfaat yang lumayan lama atau yang lama gitu ya. Di sini pengendalian internal terkait dengan aset tetap. Jadi aset tetap ini juga kita harus melakukan pengendalian internal tentunya. Yang pertama, pembelian berbagai jenis aset tetap dilakukan oleh berbagai jenjang manajemen. Karena memang pembelian uangnya tidak sedikit, maka harus melewati berbagai ACC gitu ya intinya di sini. Harus di-ACC oleh pihak manajemen yang bagian mana, sehingga nanti boleh dan bisa untuk melakukan pembelian aset tersebut. Kemudian sistem pencatatan tentang kapitalisasi harga perolehan haruslah memadai sehingga mudah untuk mengetahui antara pengeluaran, pendapatan, dan pengeluaran modal. Ini terkait dengan sistem pencatatannya harus tepat dan harus memadahi sehingga pengeluaran, pendapatan, pengeluaran modal itu bisa kita track record-nya kita mengetahui semua sehingga tidak ada miss dalam pencatatan aset tetap ini. Kemudian pemisahan antara tugas bagian pengelolaan fisik barang dan bagian pencatatan perlu dilakukan dengan jelas. Selalu ketika ada pengecekan fisik barang dan juga pencatatan terkait dengan pembelian maupun pengadaan. Nah, yang namanya aset tetap ini harus dibagi tugasnya sehingga tidak ada yang namanya penggelapan atau hal-hal negatif yang lain. Dan penyusunan buku tambahan sebagai buku pembantu aset tetap dan perhitungan fisik aset secara periodik perlu dilakukan. Selalu dalam suatu perusahaan itu kita mengecek rutin aset-aset yang kita miliki. Apakah tetap masih ada? Apakah perlu ada pengadaan baru? Atau apakah perlu ada yang di maintenance gitu ya, sehingga selalu ketika kegiatan operasional perusahaan berjalan, semua aset yang kita miliki bisa kita gunakan dengan baik. Dan aset tetap perlu diasuransikan untuk menghindari terjadinya kerugian atas pencurian, bencana alam. Bencana alam itu bisa kebanjiran, kebakaran, atau bencana yang lainnya. Nah, ini karena namanya aset tetap dan ada wujudnya gitu ya, kalau aset tetap berwujud, otomatis kita nggak akan atau bisa jadi kita harus meminimalisir kerugian di antaranya, entah itu kena bencana, entah itu kecurian. Kenapa? Karena harta yang kita miliki akan lebih aman ketika kita diasuransikan, karena kita tidak akan pernah tahu kapan bencana itu terjadi, kapan keadaan yang tidak terduga itu terjadi. Sehingga penting sekali perusahaan mengasuransikan aset yang dimilikinya. Nah, di sini selanjutnya kita melakukan penentuan biaya perolehan dari aset tetap itu sendiri. Di antaranya ada tanah,
kendaraan, bangunan, dan peralatan. Kalau tanah teman-teman juga sudah paham ya tanah. Tanah itu seperti apa, jadi hamparan tanah, seperti itu. Biasanya perusahaan memang butuh tanah untuk mungkin tidak secara langsung bisa berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, namun bisa jadi di suatu masa atau satu waktu perusahaan butuh gedung tambahan, kemudian ketika sudah punya tanah tinggal membangunnya, atau yang lain-lain. Atau ketika butuh uang, ketika sudah punya tanah, bisa dijual, atau yang lainnya. Kemudian bangunan. Otomatis kalau bangunan terlihat ya gedungnya, untuk kegiatan operasional perusahaan jelas, atau untuk menyimpan sebagai gudang, atau dan yang lain sebagainya. Kendaraan untuk mobilitasnya perusahaan, nganterin barangnya perusahaan, kemudian nganterin meeting karyawan perusahaan, nganterin meetingnya bos-bosnya, dan lain-lain. Kendaraan. Peralatan misalnya mesin-mesin yang digunakan oleh perusahaan, dan lain-lain. Nah, di sini penentuan biaya perolehan aset tetap. Kita bahas yang tanah terlebih dahulu. Di sini tanah dikategorikan sebagai aset tetap, merupakan tanah yang digunakan untuk operasional perusahaan. Contoh, tanah untuk tempat berdirinya bangunan kantor, tanah untuk parkir kendaraan, tanah untuk lahan pertanian, dan lain-lain. Di sini termasuk dalam investasi jangka panjangnya perusahaan sebetulnya ya, kalau dalam bentuk tanah. Kemudian di sini untuk perolehan aset tetapnya, jadi dicontohkan PT Barata Kurnia memberi sebidang tanah yang rencananya untuk dibangun gedung perkantoran. Harga belinya adalah 2M, biaya yang dikeluarkan untuk komisi broker 50 juta, biaya notarisnya 20 juta, BPHTB-nya 100 juta, dan biaya perataan tanahnya 150 juta. Memang kalau beli tanah itu selalu ada perintilan-perintilan yang harus dibayarkan oleh si pembeli tanah. Jadi nggak murah dan nggak semudah itu gitu ya. Kemudian semua biaya perolehan jangan lupa ditambahkan untuk mengetahui berapa biaya total perolehan si tanah itu sendiri. Dan penentuan biaya perolehan untuk aset tetap dalam hal ini selanjutnya kita membahas bangunan. Yang dimasuk di sini adalah bangunan yang merupakan gedung-gedung yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Jadi contohnya di sini gedung untuk kantor, pabrik, showroom, gudang, dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini contohnya adalah PT Galuh Cempaka membeli gedung dan kemudian akan dipakai sebagai kantor. Nah, harga gedungnya adalah 500 juta, kemudian ada biaya broker 12.500 juta gitu ya. Kemudian biaya notaris 7,5 juta dan BPHTB 25 juta. Nah, untuk biaya perolehan gedung, semua biaya-biaya tadi dijumlahkan sehingga kita menemukan biaya total untuk perolehan gedungnya. Untuk kendaraan pun juga seperti itu, jadi kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Bisa jadi bentuknya adalah mobil box, truk pick up, bus sepeda motor, bus mini truk, dan lain sebagainya. Bahkan mobil-mobil yang bagus gitu ya, juga bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Di sini dicontohkan PT Buana Kencana membeli kendaraan untuk operasional dengan harganya 450 juta, balik namanya 15 juta, dan biaya asuransi dalam perjalanannya 5 juta. Oh, bisa jadi ini kendaraannya dikirim dari luar kota gitu ya. Jadi ini harga fakturnya, kemudian biaya balik namanya, biaya asuransinya di total sehingga kita mendapatkan biaya total dari perolehan kendaraan tersebut.
Pun begitu dengan peralatan, jadi peralatan di sini juga yang digunakan untuk operasional perusahaan, di antaranya ada peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa melihat, contohnya peralatan kantor ada di sebelah kanan. Nggak hanya yang non-elektrik ya, jadi yang elektrik, yang butuh listrik juga ada laptop, kemudian bisa jadi mesin untuk kegiatan operasional perusahaan, dan juga ATK gitu ya, dicontohkan di sini, dan lain-lain macam-macam. Jadi asetnya perusahaan terkait dengan peralatan kantor. Di sini PT Chandra Buana dicontohkan membeli peralatan kantor dengan harga 75 juta, jadi kayaknya banyak ya pembeliannya peralatan kantornya ya, atau sudah diakumulasikan jadi satu. Kemudian kos pengangkutannya karena dikirim sebesar 1 juta, kemudian asuransi perjalanannya 750.000 dan biaya pemasangannya 500.000. Mungkin beli seperangkat laptop gitu ya yang banyak. Jadi ada biaya pemasangan, kemudian dikirim dari luar sepertinya karena ada asuransi, ada pengangkutan, sehingga semua biaya tersebut ditotal untuk kita mengetahui berapa total biaya perolehan dari peralatan kantor tersebut. Jadi tadi sudah kita mempelajari tentang perhitungan bagaimana sih perolehan dari aset tetapnya. Kemudian kita membahas kembali untuk cara perolehan dari aset tetapnya. Jadi cara perolehan aset tetap itu juga macam-macam. Kalau tadi kita menghitung biaya perolehannya saja, tapi sekarang adalah cara perolehannya. Jadi aset tetap itu bisa dilakukan dengan pembelian tunai, pembelian kredit, pembelian gabungan, donasi atau hadiah, membangun sendiri, pertukaran aset tetap. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang cara perolehannya? Karena kita nanti akan melakukan pencatatan. Dan ketika cara perolehannya itu tunai, berarti akan mempengaruhi dari pencatatan jurnalnya kita. Tentunya pembelian tunai akan berbeda pencatatan jurnalnya dengan pembelian kredit. Pun begitu dengan pembelian-pembelian atau cara perolehan yang lain. Marilah kita bahas satu persatu. Di sini contohkan untuk pembelian tunainya. Di sini ada PT Melaka Unsai, perusahaan perdagangan hasil bumi, membeli mobil pick up, jadi membeli aset berupa kendaraan dengan harga 165 juta secara tunai. Dan biaya lain-lain yang ada yaitu balik nama, biaya balik nama 3 juta, biaya administrasinya 150 juta, dan potongan pembelian perusahaan 15 juta. Kita harus menghitung terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam jurnal. Jadi yang pertama, kita ketahui dulu harga fakturnya berapa, karena di sini case-nya adalah ada potongan penjualan, maka harga faktur, yaitu harga nilainya si kendaraan ini tadi, kita potong dulu dengan potongan pembelian. Baru untuk biaya-biaya kayak balik nama, biaya administrasi, akan kita tambahkan dari hasil pengurangan harga faktur dan potongan pembelian tadi. Sehingga kita bisa memperoleh berapa sih biaya total dari perolehan kendaraan tersebut. Nah, jumlah biaya perolehan bisa kita masukkan jurnal dengan akun aset tetap strip kendaraan atau aset tetap kendaraan pada kas. Di sini kasnya harus agak menjorok ke dalam ya. Jadi sejumlah biaya perolehannya. Justifikasinya adalah pencatatan pembelian mobil pick up secara tunai. Jadi biar di sini kan keterangannya kendaraan. Nah, jadi kenapa perlu justifikasi juga biar menjelaskan kendaraan ini apa, ya. Ternyata di sini di justifikasi ketemu mobil pick up. Kemudian pembelian kredit atau pembelian secara kredit. Di sini dicontohkan PT Chandra Kencana sebagai perusahaan jasa keuangan memberi peralatan kantor secara kredit seharga 150 juta, membayarnya DP 50% dan diangsur 2 kali sisanya pada 31 Juni dan 31 Desember dengan bunga 12%, biaya angkutnya 3 juta, biaya asuransinya 5 juta. Teman-teman diminta untuk menghitung berapa biaya perolehannya. Dalam hal ini, karena sudah kelihatan
penyusutan. Di sini adalah pembeliannya secara kredit. Dan ternyata di sini ada bunganya, berarti bisa kita kategorikan sebagai utang wesel. Nah, untuk perolehannya teman-teman hitung terlebih dahulu harga fakturnya berapa, biaya angkutnya berapa, biaya asuransinya berapa. Total biaya perolehan kita punya 158 juta dengan harga faktur dan biaya-biaya yang lain. Sehingga kita catat di jurnalnya, yaitu aset tetap peralatan kantor, pada kas, dan utang wesel. Karena kita baru membayarnya 50% ya di awal sebagai DP, jadi 50% di awal itu adalah dengan tunai. Kita juga harus menghitung 50%-nya berapa dari total biaya perolehan. Jadi yang kita catat untuk aset tetap peralatan kantor adalah total biaya perolehannya, untuk kasnya adalah 50% DP-nya, dan untuk utang wesel adalah 50% sisanya. Justifikasinya pencatatan pembelian peralatan kantor secara kredit. Kemudian selanjutnya adalah pembelian gabungan atau lamsam. Di sini dicontohkan PT Samudra Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan produk kursi berbahan plastik. Perusahaan membeli sebuah tanah, gedung, beserta mesin. Jadi belinya langsung komplit gitu ya, sebesar 7,2 M. Berdasarkan informasi dari si penjual, gitu ya, atau informasi dari luar terkait dengan harga wajarnya si tanah, gedung, mesin, ternyata tanahnya harusnya bisa dijual 4 M, gedungnya bisa dijual 3 M, dan mesin-mesinnya bisa dijual seharga 1 M. Nah, kita akan menghitung terlebih dahulu kira-kira pembelian dalam jumlah langsung banyak gitu ya, tanah, gedung, dan mesin-mesin seharga 7,2 M ini apakah sudah termasuk bagus gitu ya, sehingga kita nggak apa-apa aja beli seharga sekian. Kita hitung terlebih dahulu untuk tanah, gedung, dan mesin-mesin terkait dengan harga wajarnya. Ketika harga wajarnya kita total, berarti totalnya 8 M. Kemudian kita prosentasekan terlebih dahulu dari harga wajar, ternyata tanahnya 50%, gedungnya 37,5%, mesinnya 12,5%. Persentase ini dari mana? Dari harga wajar per golongan aset dibagi dengan total dari harga wajar. 4M dibagi 8M ada 50%. 3M dibagi 8M 37,5%. 1M dibagi 8M sama dengan 12,5%. Sehingga untuk persentase kita ketemu 100%. Untuk perhitungan persentase dari harga belinya, jadi persentase yang sudah kita temukan tadi, kita kalikan dengan harga perolehannya. Sehingga untuk alokasi biaya perolehannya, kita ketemu ternyata lebih murah dari harga wajarnya. Sehingga pembelian ini bagus untuk dijalankan atau layak untuk dijalankan ketika menggunakan pembelian gabungan. Selanjutnya, untuk pencatatan jurnalnya, yaitu aset tetap tanah, aset tetap gedung, dan aset tetap mesin pada kas. Ya, dicatat sesuai perhitungan lamsamnya. Sini dicatat terkait dengan pendataan pembelian aset tetap secara gabungan atau lamsam. Ada juga yang namanya donasi atau hadiah. Sini PT Karya Maju menerima sumbangan berupa peralatan kantor senilai 100 juta. Jadi di sini dapat hadiah atau donasi ya. Umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun tanpa nilai residu atau nilai sisa. Dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Sehingga untuk perhitungannya teman-teman harus menghitung penyusutannya terlebih dahulu.
Jadi penyusutannya teman-teman bisa membagi antara nilai perolehannya dibagi dengan umur ekonomisnya. Saya kita ketemu untuk penyusutannya adalah 20 juta. Kenapa? Menggunakan metode garis lurus. Jadi rumusnya adalah nilai aset dibagi dengan umur ekonomisnya. Kemudian untuk pencatatan jurnalnya adalah aset tetap peralatan kantor pada pendapatan sumbangan dan pendapatan sumbangan tangguhan. Di sini untuk peralatan kantornya 100 juta nilainya, untuk pendapatan sumbangan dari nilai penyusutan aset. Untuk pendapatan sumbangan tangguhan tinggal mengurangkan dari aset tetapnya dikurangi dengan penyusutan asetnya. Maksudnya pendapatan sumbangan tangguhan di sini adalah karena nilainya akan menyusut ya, jadi ada nilai yang perlu disusutkan selanjutnya gitu ya. Di pendapatan sumbangan tangguhan ini adalah nilai yang nanti akan juga disusutkan. Kemudian untuk justifikasinya adalah pencatatan perolehan aset tetap dari sumbangan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan pengeluaran apa yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika perusahaan memiliki aset tetap. Jadi tidak hanya digunakan saja ketika sudah membeli aset tetap, tapi juga harus ada hal-hal yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan pemakaian aset tetap itu sendiri. Yang pertama tentunya terkait dengan pemeliharaan. Biasanya perusahaan juga kalau ada entah itu punya kendaraan, entah itu punya mesin, entah itu punya bangunan, selalu ada yang namanya pemeliharaan. Supaya apa? Aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa digunakan dalam jangka panjang. Kita pun kalau mempunyai segala sesuatu gitu ya harus dipelihara dengan baik supaya bisa kita gunakan dalam jangka panjang. Kenapa sih harus dilakukan pemeliharaan ya? Karena memang tujuannya jangka panjang, sehingga harus tetap kita rawat, tidak cepat rusak, kemudian bisa digunakan secara baik, dan lain-lain. Kemudian reparasi, nah tentunya kalau perusahaan memiliki entah itu kendaraan, mesin yang rusak harus diperbaiki gitu ya, supaya kita bisa menggunakan kembali barang-barang, peralatan, mesin, kendaraan yang sudah rusak tadi. Kenapa? Ya agar bisa dipergunakan kembali, agar bisa mendukung kegiatan operasional perusahaan, tidak harus beli-beli lagi, karena kan memang beli aset itu tidak murah, sehingga ketika rusak, ketika bisa diperbaiki, ya kita concern untuk memperbaiki terlebih dahulu, gitu ya, supaya tidak terlalu banyak pengeluarannya lebih lagi, terkait dengan entah itu pembelian atau pengadaan lagi. Kemudian selanjutnya perbaikan. Nah, perbaikan ini beda dengan reparasi ya. Kalau reparasi untuk yang mengalami kerusakan ringan. Tapi kalau perbaikan ini ya kerusakannya lumayan agak berat daripada reparasi tadi. Jadi memang perlu effort yang lebih besar mungkin dari segi biaya untuk melakukan perbaikan dari aset yang rusak yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya penggantian. Karena apa? Aset itu memiliki yang namanya umur ekonomis, gitu ya. Selain kita juga akan dihadapkan pada kerusakan-kerusakan yang terjadi, entah itu dalam hal misalkan di mesin kan ada berbagai komponen, entah itu harus mengganti komponen yang benar-benar krusial dan harganya ternyata sama aja seperti beli baru, ya berarti better untuk di-replacement gitu ya, atau diganti. Atau memang umur ekonomisnya sudah sangat, nggak ada gitu ya, sudah habis, biasanya
Kita ngitungnya either itu 5 tahun umur ekonomisnya ternyata masih bisa dipakai sampai dengan 7 atau 8 tahun. Tapi kan kalau umur ekonomisnya benar-benar sudah habis, kemudian ternyata sudah mulai rusak dan butuh, rekondisi atau apa yang sekiranya akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi, mending kita lakukan penggantian atau replacement. Yang terakhir adalah penambahan. Jadi penambahan di sini ketika, kegiatan produksi makin meningkat dan satu mesin tidak bisa mengatasi, kebutuhan dari permintaan konsumen dan juga semakin tingginya, kegiatan produksi gitu ya, semakin harus produktivitasnya perusahaan, maka perlu adanya penambahan atau misalkan keuangan perusahaan sudah bagus, sudah bisa melakukan ekspansi gitu ya. Penambahan di sini tidak hanya penambahan mesin saja, tapi juga bisa penambahan cabang gitu ya. Kan juga merupakan aset perusahaan itu. Bisa menambah cabang di tempat lain karena memang waktunya memperluas pangsa pasar bisa jadi. Jadi banyak hal terkait dengan penambahan ini untuk aset ya. Nggak hanya mesin kendaraan, tapi juga gedung, menambah, franchise, misalkan menambah toko-toko baru, dan lain sebagainya. Tentu saja semua hal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memakan aset tetap ini, lagi-lagi untuk mendukung produktivitas dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan penyusutan aset tetap. Jadi tidak hanya digunakan dan dirawat saja dan diperbaiki ketika rusak dan lain sebagainya, tapi juga kita harus memikirkan terkait dengan penyusunan aset yang kita miliki. Jadi aset yang kita miliki itu adalah sifatnya terdepresiasi atau nilainya semakin lama akan semakin turun. Gitu ya. Kalau yang terapresiasi itu adalah nilainya akan makin lama semakin naik, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, Bu, sedangkan ketika kita punya rumah, itu adalah inginnya kita semakin tahun akan semakin mahal. Betul, pendapat tersebut, namun memang kita harus menilai ketika kita punya aset, bagaimana nanti ketika terjadi penurunan nilai, karena apa, di dalamnya juga kita harus melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus menyusutkan aset yang kita miliki. Meskipun nanti nilainya akan semakin bertambah, tapi dalam seiring berjalannya waktu kita harus mengeluarkan uang untuk hal-hal terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, dan lain-lain. Jadi tujuannya dilakukan adalah membandingkan antara pendapatan dan beban atas aset tetap tersebut. Jadi aset tetap merupakan sumber daya ekonomi yang manfaatnya dapat dinikmati secara bertahap dalam kegiatan normal perusahaan dengan tujuan memperoleh penghasilan. Kalau konteksnya kita adalah perusahaan, otomatis tujuannya adalah penghasilan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Jadi di sini ada faktor-faktor penentu terkait manfaat dari aset tetap. Yang pertama terkait dengan perkiraan daya pakai dari aset itu sendiri. Jadi bagaimana daya pakai itu bisa kita perkirakan gitu ya. Jadi daya pakai suatu aset tetap dinilai dengan memperkirakan kapasitas terpasang atau keluaran dari hasil produksi. Misalkan kapasitas produksi untuk penggunaan mesin, kapasitas daya angkut untuk truk, dan lain sebagainya. Jadi daya pakai aset yang kita miliki itu nanti menjadi faktor penentu manfaat. Kemudian perkiraan tingkat keausan fisik. Jadi di sini keausan fisik suatu aset tetap yang digunakan oleh perusahaan tentunya untuk kegiatan operasional tergantung dari sering atau tidaknya aset itu digunakan. Jadi program pemeliharaan
dan perbaikan serta perawatan saat tidak digunakan juga menjadi faktor keausan aset. Jadi nanti lama-kelamaan aset itu akan aus, apalagi dalam bentuk kendaraan dan mesin ya. Jadi kita harus tetap ada perkiraan terkait dengan tingkat keausan. Kemudian keusahaan teknis dan komersial. Jadi di sini terkait dengan faktor-faktor yang terjadi karena perubahan terhadap pola produksi dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada umumnya, faktor keusahaan dan komersial disebabkan karena aset tersebut tidak memadai lagi atau ketinggalan zaman. Kalau sudah usang, berarti harus kita perbarui. Misalkan sekarang mesinnya sudah ada yang lebih canggih dan perusahaan bisa mampu untuk membeli itu, ya berarti kita harus menggantinya gitu ya. Berarti nilai manfaatnya sudah berkurang. Kita harus membeli yang baru supaya kegiatan produksi tetap berlangsung. Kemudian pembatasan hukum dan sejenisnya. Jadi di sini pembatasan umur ekonomi suatu aset tetap kadangkala ditetapkan berdasarkan regulasi pemerintah. Kalau misalkan menurut pemerintah atau menurut peraturan pemerintah sudah tidak layak, maka ya harus diganti gitu ya. Agar tidak membahayakan juga bagi pekerja yang bekerja di sana. Di sini juga ada faktor-faktor penentu besarnya penyusutan. Yang pertama dari biaya perolehannya, yang kedua dari nilai sisa atau nilai residunya, kemudian dari masa manfaatnya, kemudian yang terakhir dari sifat dan pola penggunaannya. Jadi ini hal-hal yang menentukan besarnya penyusutan itu berapa sih, gitu ya. Ada beberapa metode penyusutan aset tetap yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua metode pembebanan, yang nanti juga akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Dan yang terakhir adalah metode aktivitas. Cuman yang saya jelaskan adalah hanya dua metode saja, garis lurus dan pembebanan saja. Karena nanti yang akan saya keluarkan juga akan terfokus pada dua metode ini. Jadi tidak perlu menggunakan metode aktivitas. Atau nanti kalau misalkan teman-teman masih butuh untuk membahas metode aktivitas, kita bahas pada pertemuan yang lain. Kemudian setiap metode kita jelaskan satu persatu ya. Jadi di sini metode garis lurus, di sini contohkan PT Aditya Pesona Karya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan household ya. Perdagangan peralatan rumah tangga berbasis elektrik, jadi contohnya kompor, kulkas, dispenser, dan lain sebagainya. Di sini perusahaan menggunakan sebuah bangunan sebagai gedung. Bangunannya nilainya 150 juta, diperkirakan dapat digunakan dalam 10 tahun, nilai sisanya 5 juta. Jadi untuk beban penyusutannya kita hitung dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi dengan masa manfaatnya atau umur ekonomisnya. Jadi 150 juta dikurangi dengan 5 juta dibagi dengan 10 juta, kita ketemu penyusutannya 14,5 juta per tahun. Pencatatan untuk penyusutan selalu akunnya berbunyi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, yaitu gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Dicatat per periode karena penyusutannya dilakukan per tahun, sebesar nilai penyusutannya. Oke, untuk perhitungan garis lurusnya, teman-teman memerlukan sebuah tabel, dan di dalamnya ada 4 kolom. Kolom-kolomnya sudah teman-teman bisa lihat pada PPT di depan. Jadi yang pertama teman-teman memasukkan pada tahun kernel itu adalah nilai asetnya atau nilai aset gedungnya tadi ya. Kemudian untuk beban penyusutan, silakan dalam 10 tahun itu dimasukkan 14,5 karena penyusutannya adalah 14,5 juta. Nah, untuk akumulasi, namanya akumulasi kan harus ditambahkan ya.
Jadi untuk tahun pertama 14,5 juta, untuk tahun selanjutnya berarti 14,5 juta dari akumulasi penyusutan ini ditambahkan dengan 14 juta yang ada di beban penyusutan ditaruh sini. Ini ditambah ini ditaruh sini dan selanjutnya. Kemudian untuk nilai buku aset tetapnya, berarti tinggal dikurangkan saja sehingga kita nanti di tahun terakhir bisa menemukan dari nilai residunya. Jadi 150 juta ini dikurangi dengan 14, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Taruh sini, dikurangi dengan beban penyusutan, taruh sini, dikurangi dengan beban penyusutan terus. Nilai bukunya dikurangi terus dengan nilai beban penyusutannya sehingga ketemu nilai sisanya di akhir periode. Untuk jumlah angka tahun, sini contohkan PT Bakti Kencana, perusahaan manufaktur keramik, mempunyai mesin 330 juta, dan masa manfaatnya 5 tahun, nilai residunya 30 juta. Untuk perhitungannya, metode jumlah angka tahun ini, sisa manfaat dikalikan dengan sisa manfaat dibagi dengan jumlah angka tahun dikalikan dengan biaya perolehan kali nilai residu. Untuk jumlah angka tahun, perhitungannya adalah N, di mana N ini adalah angka tahunnya, N dikalikan dengan N plus 1. N ini adalah nilai masa manfaat. N dikalikan dengan N plus 1 dibagi 2. Jadi masa manfaatnya kan 5 tahun ya. 5 dikalikan 5 plus 1 dibagi dengan 2. Jadi jumlah angka tahunnya adalah 15. Nah, untuk aset tetap yang disusutkan adalah tinggal dikurangi saja 330 juta dikurangi dengan nilai residunya ya 30 juta. Sehingga nilai aset tetap yang disusutkan adalah 300 juta. Nah, untuk perhitungan atau pencatatan jurnalnya kenapa 100 juta? Karena 100 juta itu adalah, teman-teman bisa lihat di sini, 100 juta itu adalah nilai penyusutan pada tahun pertama. Jadi 5 per 15, ya, 5 ini adalah nilai penyusutan di tahun pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih mudahnya untuk menghitung beban penyusutan, di sini adalah 5 per 15 tadi ya dari rumusnya. Sisa manfaat dibagi jumlah angka tahun. Sisa manfaatnya kan untuk tahun pertama kan masih 5 tahun. Kemudian angka tahunnya kan 15 kita ketemu. Nah, 5 per 15 dikalikan dengan apa namanya tadi, biaya perolehan dikalikan dengan nilai residu, biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Saya salah rumusnya ya, nanti diingat-ingat teman-teman, sudah saya betulkan gitu ya. Jadi rumusnya sesuai dengan tabel yang sudah saya masukkan di PPT ini. Teman-teman bisa lihat, diperhatikan. Untuk akumulasi, namanya juga akumulasi ya, ditambahkan dari setiap beban penyusutan. Kalau nilai buku, kebalikannya, malah dikurangkan supaya kita mengetahui nilai residu di akhir tahun atau akhir periode, kalau periodenya ini selama 5 tahun, berapa. Kemudian yang terakhir, terkait dengan saldo menurun, gitu ya. Saldo menurun ini rumusnya juga sudah saya taruh. Teman-teman tinggal mempelajari, gitu ya, 2 kali dari persentase garis lurus digariskan dengan nilai bukunya. Sama, saya juga menaruh tabelnya di sini, gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari semuanya. Jadi di sini juga ada penghentian aset tetap, jadi aset tetap ini bisa dihentikan ketika masa manfaatnya habis dan terjadi penjualan aset tetap. Mungkin kenapa dijual karena untuk menutupi kurangnya dana untuk kegiatan operasional perusahaan, atau misalkan perusahaan butuh untuk menutupi utangnya juga bisa menjual dari aset tetap ini. Nah, sekian dari pertemuan terkait pembahasan materi aset tetap. Ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar YouTube, kolom komentar Google Classroom, maupun grup kelas kita. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.